Halo teman-teman, ini jawaban live IG dari 2 minggu yang lalu ya. Mohon maaf yang belum terjawab teman-teman ya. Aku akan jawab dari live IG. Kita live IG tiap hari Senin jam 8 malam ya. Yang belum terjawab akan gue jawab di video seperti sekarang ini. Kita mulai dari Bapak Wila MMKS malam. Kau mau tanya, boleh nggak saya menghilangkan emas fiktif dari SPT dengan alasan diberikan kepada keponakan sebagai hadiah pernikahan? Jadi gini Pak, pertanyaan saya adalah kondisi sebenarnya bagaimana? Kalau kondisi sebenarnya adalah emas fiktif, jangan dibikin cerita aneh-aneh. Jangan dibikin cerita kasih ke orang lah, hilang dicuri orang lah, kebakaran lah dan sebagainya. Jangan, ya. Eh, Jelaskanlah kondisi sebenarnya, teman-teman. Jadilah orang yang jujur, ya. AR orang pajak akan menghargai orang yang jujur, bukan menghargai orang yang bikin cerita yang aneh-aneh. Karena gini, Pak. Kalau kita bikin cerita ini kasih ke ponakan, nanti ponakannya ditanya, mana ponakannya, NPWP-nya mana, saya mau lihat. SPT mana dilapor nggak emas ini? Wah, jadi panjang ceritanya gitu loh. Jadi satu kebohongan akan kita tutupi dengan kebohongan yang lain. Jadi maksud maksud gua, kalau memang ini barang fiktif, ya udah bilang ini barang fiktif, kau hilangkan dari SPT karena gua mau jadi orang jujur. Udah gitu aja, teman-teman ya. Thank you Pak Willy, semoga terbantu. Pak Wila. Ada Bapak Agung, makasih kok sama-sama. Bapak Agung Nugroho, ada Bapak Dede, kok walaupun belum lapor realisasi investasi dividen 2024, apakah sebaiknya dilaporkan di SPT dan laporan investasi 2025? Oke, jadi gini, untuk realisasi yang sekarang nih, 2026, kan untuk 2025, 2024, 2023, ini lapor dulu. Oke, ini pastikan terlapor dulu. Nah, kemudian untuk realisasi laporan 2025 ya. Laporan 2025 itu kalau mau dicoba bisa, tetapi feeling-feeling gue sudah tidak bisa. Feeling gue sudah tidak bisa. Sekarang itu saatnya laporan untuk masa 2006, 2026 untuk 2025, 2024, 2023. Jadi silakan dicoba. Kalau nggak bisa, udah nggak usah pusing ya. Kalau nggak bisa, udah kita nggak usah pusing. Belum tentu jadi masalah ya. Thank you Pak Dede. Ibu Dede Dwi, kemudian ada Bapak Nuruto. Pak Nuruto tadi ya? Sebentar. Ada Ibu Dede Dwi, kemudian Bapak Nuruto. Tanya lagi bro, kalau ada tabungan yang belum dilapor, tetapi itu bagian dari penghasilan yang sudah dibayar pajaknya. Kalau sekarang dimasukin, bisa jadi nggak wajar. Apa solusinya? Solusi gampang ya, pembetulan SPT. Jadi Bapak boleh pembetulan SPT mundur ke 1 tahun atau 2 tahun mundur. Ya, boleh dilakukan. Thank you Pak Nuruto, semoga terbantu. Ada Bapak Nuruto, Bapak Melki. Di SPT 2024 ada beberapa harta yang masih tercatat, tetapi barangnya sudah tidak ada. Itu solusi gimana? Oke, pertanyaannya adalah barang itu sudah nggak ada tuh kenapa? Apakah dijual? Ataukah apa? Kalau dijual ya udah tinggal dihilangkan saja. Kalau dijual kan berarti terkonversi ke harta yang lain. Bisa bisa berubah jadi tabungan atau jadi deposito atau jadi barang yang lain, gitu kan? Jadi kalau dijual biasanya terkonversi ke harta yang lain. Kalau dijual bisa ada untung bisa rugi, gitu aja sih. Jadi nggak ada masalah ya. Thank you Pak Melki, semoga terbantu. IVPP, Bapak Tebi Tandra, kok kalau dapat dividen dari beberapa sumber, misalnya dari 5 PT yang berbeda, memang harus buat satu persatu laporan dividen dan realisasinya? Jawabannya seharusnya iya ya, semestinya gitu. Soalnya dari zaman DJP online, lapor di totalnya jadi satu laporan doang. Oke. Kalau dividennya didapatkan di waktu yang sama persis, itu masih mungkin ya, lapor sekaligus. Tetapi kan di laporan e-reporting kan ada ininya, ada tanggal dapat dividennya gitu loh. Jadi lu nggak bisa lapor, seharusnya nggak bisa lapor gabungan ya. Nah, dalam prakteknya ada aja orang yang hajar di lapor sekalian. Gue juga begitu ya, lapor sekalian. Cuma kan kita siap untuk berdebat gitu. Nah, mumpung ada waktu, kalau Bapak mau ya lebih detail, lebih rinci akan lebih bagus. Ya, tapi kalau mau digabung ya silakan aja. Thank you Pak Tandra. Bu Tandra. Ibu Noviani, untuk usaha cuci mobil, apakah boleh UMKM? Saya rasa boleh karena dia punya pegawai. Kalau dia punya pegawai, mungkin boleh pakai UMKM. Thank you Pak Bu Novi, semoga terbantu. Ibu Noviani Lucia. Bapak V. Nyemut, kok mau tanya, jika istri dapat BP21 dan BPA1, pelaporan di SPT gabung dengan suami, gimana ya? Untuk BPA1 kan jadi penghasilan final, untuk BP21 gimana kok? Jadi gini Bu, pemahaman saya nih ya, pemahaman saya. Kalau istri mempunyai pekerjaan lebih dari satu perusahaan, lebih dari satu pemberi kerja, maka dia tidak bisa final. Maka semuanya akan dialokasikan sebagai bukti potong non final, sebagai penghasilan non final di SPT suami.
itu akan menyebabkan kurang bayar agak tinggi. Oke, sekarang kalau Ibu mau memilih jalur hybrid, Ibu maunya hybrid nih. Yang A1-nya jadiin PPh final, yang BP21 yang bukan A1-nya dijadiin penghasilan yang non final. Itu bisa saja dilakukan, cuman harus siap berdebat ya. Nanti itu tinggal dimasukin dipotong di bagian SPT suami, di bagian buat dipotong non final. Kemudian penghasilannya juga dilaporkan di penghasilan mungkin di bagian pekerjaan boleh atau di bagian neto dalam negeri lainnya juga boleh, gitu ya. Nah, cuman harus siap berdebat ya, karena ini akan jadi masalah 1 atau 2 tahun kemudian AR akan mulai mengincar yang gini-ginian nih, gitu. Kalau Ibu bersedia, bayar aja, jadi semuanya dinonfinalkan. Tahun 2026, Ibu bisa non-efektifkan NPWP-nya istri ya, sehingga A1-nya istri akan jadi PPh final, sedangkan yang bukan A1 dibikin pakai NPWP suami saja. Gunakan NPWP suami sehingga istri itu terpenuhi syaratnya. Syarat untuk supaya PPh final kan istri harus hanya mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja dan istri tidak punya NPWP atau NE. Nah, itu syaratnya harus terpenuhi dua-duanya. Thank you, Bu Nyemut. Semoga terbantu. Bapak Nyemut. Bapak Made, tanyaku, dengan adanya Cortex, UMKM harus sudah pakai NPPN. Terima kasih. Betul ya. Jadi NPPN wajib dicetak oleh semua pengusaha dan semua pekerja bebas. Terlepas dia itu PPh-nya final atau tidak final, nggak ada hubungan. Thank you Pak Made, semoga terbantu. Bapak Made bagus. Kemudian Bapak Cadar, bukti potong bunga deposito kalau tidak muncul di Cortex, apakah harus diinput manual? Jawabannya iya, input manual kalau Bapak sudah tahu angkanya ya. Thank you Pak Jadar, semua terbantu. Bapak Franz Alexander, PMK-nya di mana kok? Yang PP 0,5% sampai 2029. Bukan PMK ya, undang-undang ya, UUBP, pasal 1 ayat 1 ya. Jadi lupakan, nggak ada tuh PMK, PP itu nggak perlu ya. Sudah ada UUBP. Thank you Pak Alexander. Bapak Franz. Bapak Geo, thanks sama-sama. Oke, thank you teman-teman ya. Oh, sudah, gitu aja teman-teman ya. Jadi, gue akan jawab lagi deh pertanyaan yang lain ya, karena ini masih kurang waktunya. Masih ada video gue yang lain, kita lihat. Live Instagram. Kita ada live Instagram lagi. Yang terbaru yang ini deh. Ini banyak nih pertanyaan yang belum terjawab ya. Kita akan jawab. Kemudian Ibu Amjo. Oke. Bapak Melki Fekati 188. Bapak Melkisia Cruz, Bapak Endi Parewa Dojo, Ibu Lisa Mona, Liu Xiaolang, semoga terkenal. Gak usah pusing Bu, 2024 dan sebelumnya lupakan. Ya, sekarang kita fokus 2025 cetak NPPN, kemudian 2026 juga mencetak NPPN. Udah gitu. Yang 2024 lupakan, udah lewat. Thank you Bu Liu Xiaolang, udah akan kita jawab di YouTube. Teman-teman sudah lewat jam 9 ya, kita tampung dulu ya. Kita tampung dan akan kita jawab di YouTube-nya Pajak Semangat ya. Thank you. Ada Ibu Herlina Wijaya. Oke, kita mulai dari Ibu Herlina Wijaya. Malam kawan. Saya jadi bendahara kas room RT. Oh, di RT ya. Lalu saya buatkan rekening sendiri. Apakah rekening tersebut saya laporkan di kontes? Ini sudah pernah gue jawab ya. Jadi rekening yang bukan punya kita tidak usah jawab. Tidak usah lapor ya. Nanti ketika ditanya AR, kita tinggal bilang itu rekening bersama, punya RT ya, punya komplek gitu ya. Gue tidak lapor karena itu bukan punya saya. Gitu. Oke, thank you Bu Elina. Thank you. Ada Ibu Erina Risyadiani. Satu lagi kok, untuk tabungan dan deposito di Kotes, tahun perolehannya gimana ya? Kalau gue diupdate terus ke 2025 yang terbaru ya. Jadi yang sifatnya kode 1, tabungan lah, uang tunai lah, setara kas lah, deposito lah, semua saya tembak ke 2025. Jadi biar gampang. Karena kan tidak pengaruh ya, itu ke update tahun terbaru aja. Beda seperti mobil atau seperti rumah, itu kan sudah jelas ya tahun perolehannya kapan. Thank you Bu Erina, semoga terbantu. Ibu Erina Risyadiani, ada Bapak Joni, bukti potong deposito perlu diupload di Cortex nggak? Jawabannya tidak perlu diupload ya, tidak ada tempat untuk mengupload bukti potong, jadi nggak perlu, cukup diisi aja. Thank you Pak Joni, semoga terbantu. Ibu Lima, malam Bu. Joni. Oke. Ibu Maria, malam kok gimana pelaporan reksadana di SPT tahunan Cortex? Jadi reksadana itu dilapor di kode 3 ya, di bagian investasi. Kemudian kalau Ibu menarik nih reksadana, kalau Ibu tarik berarti kan ada keuntungan. Nah, keuntungannya itu sudah tidak kena pajak. Itu dilapor di bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak strip lainnya. Nah, itu kalau Ibu tarik ya. Nah, kalau Ibu tidak tarik berarti nggak ada keuntungan, belum. Nanti ketika Ibu tarik ada capital gain, nah capital gain tidak kena pajak. Thank you Bu Maria. Ibu Maria 888.
Ibu Sian, malam Pak Awan, kalau sudah 0,5% masih harus NPPN, cara gimana? Jawabannya adalah Ibu tinggal buka YouTube, ada banyak tutorial NPPN ya. Kalau gua juga ada ya, NPPN 2025. Silakan dicetak untuk 2025 dan 2026. Thank you, Bu Sian. Bapak Sian 1304. Bapak Nise, apakah boleh rekening anak luar negeri yang sedang kuliah tidak dilaporkan di SPT orang tua dan uang yang ditransfer ke rekening tersebut dianggap biaya hidup dari orang tua? Hmm. Jadi gini, uang yang ada di SPT anak, di rekening anak ya di luar negeri, itu uang siapa? Itu dulu yang penting. Kalau itu uangnya si orang tua, maka harus dilapor di orang tua. Kalau itu uangnya si anak, mungkin dia kerja di sana, dia ada sambilan kerja, dia punya uang, itu berarti uang dia. Oke? Jadi ini harus harus melihat kondisi sebenarnya itu uang siapa. Kalau itu adalah uang dari orang tua yang dikirim tetapi belum habis dipakai, saldonya apalagi lumayan banyak ya, maka itu mesti dilapor di SPT orang tua. Gitu aja sih, Bu Nise ya. Semoga terbantu. Pak Nise 99. Bapak Ibu Chung Linda, hitung omset pakai NPPN itu gimana ya? Kasih contoh kok yang sederhana aja, thank you. Jadi gini, kalau UMKM itu nggak usah pusing mengenai hitung omset NPPN, nggak usah, hanya cukup mencetak NPPN saja dan udah nggak usah dipakai, udah. Kalau UMKM 0,5%. Nah, kalau NPPN yang murni, contohnya pekerja bebas, agen asuransi, dokter, pengacara, itu dia menggunakan tabel norma di Per 17. Jadi NPPN itu bukan menghitung pajak ya. NPPN itu adalah untuk menghitung penghasilan. Nah, jadi kalau dia omsetnya anggaplah 100 juta gitu, berapa sih penghasilannya? Kan nggak tahu. Nah, maka itu harus dihitung menggunakan Per 17 tahun 2025 di tabel lampiran 1, contohnya dokter 50% gitu. Contoh gitu ya kira-kira ya. Thank you Bu Linda, semoga terbantu. Bapak Kang Tohan Dojo, suami meninggal November 2025. Apakah tetap lapor SPT tahunan dan NPWP suami sebaiknya ditutup atau gimana? Istri ikut suami. Oke, jadi gini. Menurut saya nih ya, menurut saya. Yang pertama adalah istri buat NPWP dulu. Istri buat NPWP. Yang kedua adalah SPT suami dilapor, tetap lapor 2025, tetapi dilapor harta sudah nol ya. Harta sudah nol, penghasilan sudah nol. Kemana hartanya? Harta dilapor di SPT istri. Jadi istri yang baru bikin NPWP 2026, dia langsung lapor SPT 2025 dengan mengakui seluruh harta dari almarhum suami. Oke? Kemudian yang ketiga, mungkin surat wasiat perlu dibikin ya, atau surat akte waris ya, mesti ke notaris untuk bikin warisannya. Kemudian 2026 ini bisa dicoba menghapus NPWP si almarhum, ya karena sudah meninggal. Silakan dicoba dihapus. Thank you Bu Pak Kang Tohan Dojo, sama bantu. Dung Linda. Ibu ya, Kang To Handojo, Ibu Lisa Mona, mau tanya ajuin NPPN nggak bisa kirim, sudah dicoba. Apakah nggak apa-apa pakai PP 2355? Makasih. Jadi gini Bu, NPPN dengan PP 55 itu tidak saling berhubungan dan tidak saling menggantikan dan tidak saling menghapus ya. Jadi PP 55 jalan sendiri, sedangkan NPPN juga jalan sendiri. Jadi Ibu harus mencetak NPPN. Oke, kalau dia gagal, maka dicoba lagi, coba lagi sampai berhasil ya. NPPN banyak orang yang gagal tetapi nanti berhasil kok kalau dicoba lagi. Thank you Bu Lisa Mona, semua teman-teman. Bapak Sony F. Halim. Om, wajib pajak yang sudah terlanjur bayar PPh final UMKM. Bagaimana treatment untuk buat SPT tahunan? Karena aturan yang ditunggu masih belum keluar. Sudah ada aturannya Pak ya? Jadi teman-teman nggak usah pusing lagi. Sudah ada aturan namanya UUBP ya. Nah, jadi sudah jelas sampai Desember 2029. Thank you Pak Sony. Sony F. Halim. Ibu Cynthia Indra, malamku untuk PP 55 tahun 2022, apakah sudah ada peraturan resmi yang terkait perpanjangan PPh final sampai 2029? Jawabannya ada ya di UUBP pasal 1 ayat 1. Thank you Bu Cynthia Indra. Bapak Antonius Gondo, Pak Awan mau tanya dong, update berita terakhir tentang kasus ibu siapa tuh yang di Taman Sari, bagaimana yang tiba-tiba ditetapkan sebagai PKP jabatan, apakah tahun-tahun berikutnya juga SKP PPN? Namanya Ibu Feli di KPP Taman Sari, kita kalah di pengadilan pajak karena si hakimnya tolol ya hakimnya ya. Bukan tolol ya. Hakimnya sama sekali tidak mempertimbangkan apa yang kita argumenkan ya. Ya mungkin masuk angin kita nggak tahu lah ya. Intinya sudah kalah di pengadilan pajak. Dan dari KPP juga diam-diam aja ya, adem-adem aja ya. Kita nggak tahu KPP-nya maunya gimana. Mungkin KPP juga bingung nih kalau kita hajar
nanti lari ke pengadilan lagi gitu kan. Jadi sementara ini masih masuk kuburan ya, belum tahu nih KPP maunya gimana. Pihak WP pun masih belum bergerak lagi, pihak WP juga belum kasih gua surat kuasa untuk ngapa-ngapain lagi. Jadi sementara ini sama-sama tiarap dulu ya, kita lihat dulu lah si Purbaya ini maunya gimana gitu. Oke, thank you Pak Antonius, semoga terbantu. Pak Antonius Gondo. Bapak Rumah Rikraref, pengusaha apa nih? Awialap apa nih? Ibu Lisa Mona, kok mau tanya, jika tanpa surat NPPN, apakah boleh lapor pakai PPh final UMKM? Jawabannya bisa dan tidak pengaruh ya. NPPN itu ada atau nggak ada tidak pengaruh ke UMKM final 0,5% seseorang. Jadi tetaplah cetak NPPN dan mumpung masih ada waktu ya, jadi cetak saja. Thank you Bu Lisa, semoga terbantu. Ibu Lisa Mona. Ibu Ufmuts, jika perkumpulan ada omset, tetapi PPh 21-nya nihil, apakah bisa kok? Jawabannya bisa-bisa aja. Karena realnya memang tidak ada pembagian untuk pegawai. Gimana ya kok? Ya nggak apa-apa sih, boleh-boleh aja Bu ya. Thank you Bu Ufmuts, semoga terbantu. Ibu Ufmuts. Bapak Effendi Parewa, selamat malam kok. Izin tanya, kalau ada rumah adik kandung atas nama adik kandung yang sebenarnya punya orang tua yang belikan, oke, dan sudah masuk di daftar harta saya, apakah ada dokumen yang perlu disiapkan antara saya dan adik? Oke, jadi gini, orang tua yang beli, namanya nama si Mister A, tetapi sekarang dilapor di Mister B, gitu kan? Nah, sekarang gini, Mister A, Mister B, dan orang tua harus bersepakat. Ini rumah punya siapa sebenarnya? Oke, jangan lihat dokumen, jangan lihat sertifikat. Anda bertiga harus memutuskan, ini barang punya siapa? Oke, anggaplah orang tua bilang, oke, ini punya Mister B, ya, yaitu punya si Pak Afendi ini ya. Berarti kan ini punya bapak nih. Walaupun namanya punya si adik, nama di sertifikat nggak apa-apa, kan ini punya punya bapak ya, punya Pak Fendi. Maka dilapor di SPT Pak Fendi sudah betul, tinggal dibikin namanya surat nomine, surat pernyataan nomine. Nanti si adik bikin surat pernyataan nomine yang menyatakan bahwa betul ini nama saya, tetapi ini bukan punya saya. Ini punya si kakak saya. Gitu aja. Oke. Nah, gimana kalau orang tua bilang bukan punya si Mister B nih, ini harusnya punya Mister A, sesuai yang gue belikan nama dia. Maka Bapak mesti kembalikan ke dia. Kembalikan ke dia, mungkin bikin surat pernyataannya bahwa itu bukan punya saya, tapi punya dia, dan itu adalah hibah dari orang tua kepada si adik kandung, gitu ya. Nah, jadi intinya yang pertama adalah diputuskan dulu ini punya siapa yang realnya. Setelah diputuskan barulah kita ngurus SPT, gitu sih. Kemudian kalau memang ada namanya berbeda, maka gunakan surat nomine. Oke, thank you Pak Effendi, semoga terbantu. Effendi Parewa. Ibu Limahawati, malamku, kalau bukti potongnya pegawai tidak tetap, gaji 2 juta, dan tidak dipotong pajak, apakah boleh sebagai penghasilan menggunakan norma 50%? Gue ulang ya. Bukti potongnya pegawai tidak tetap, gaji 2 juta, tidak dipotong pajak. Apakah boleh sebagai penghasilan menggunakan norma 50%? Jawabannya boleh, Bu ya, menggunakan pekerja bebas, tetapi kan nggak perlu. Kalau cuma 2 juta kalikan 12 bulan cuma 24 juta, masih di bawah PTKP. Jadi nggak perlu, Ibu tidak perlu norma 50%, karena full-nya pun masih di bawah PTKP. Jadi nggak perlu norma ya. Thank you Bu Lima, semoga terbantu. Bu Limahawati. Bapak Patrisius Salata, malamku. Atas penurunan omset di 2025, tidak dilakukan pembayaran angsuran PPh 25 untuk 3 bulan. Setelah lapor SPT tahunan, baru cek. Ternyata ada STP atas angsuran PPh 25 tersebut yang terbit H+1. Oke, yang pertama, kalau Bapak nggak mau ribut sama AR, ya udah, bayar aja. Ya, Januari, Februari, Maret bayar aja. Kedua, kalau Bapak mau ribut sama AR, maka Bapak bilang pada AR, Pak AR, mohon maaf nih, saya ini sudah lapor SPT, maka saya mesti ikuti angka yang baru. Kira-kira seperti itu. Kalau menurut gue sih bayar aja lah, kalau emang nggak gede ya. Kan nanti kan bulan-bulan April dan sebagainya kan, dan berikutnya bisa turun, gitu kan. Thank you Bu Patri, semoga terbantu. Bapak Anda, kok harus cetak NPPN 2025 NPPN dulu sebelum lapor SPT ya? Jawabannya boleh lah, boleh ya. Lapor NPPN dulu, cetak dulu, baru lapor SPT. Ya, mungkin lebih tepat begitu. Thank you Pak Anda. Bapak Anggali, kok kalau saya karyawan ada penghasilan lain dari jasa, komisi afiliat dan royalti. SPTOP-nya karyawan atau pekerja bebas? Dua-duanya Pak ya. Karyawan dicentang, pekerja bebas juga dicentang ya. Dua-duanya. Thank you Pak Angga.
Ibu Yeni, dalam pengisian SPT tahunan harta SBN, bagian NPWP bank penerima investasi itu menggunakan NPWP siapa? Jawabannya NPWP pihak banknya, bukan NPWP-nya Menteri Keuangan ya. Gunakanlah NPWP si bank. Thank you, Bu Yeni. Bu Yeni Hendrawati Yu. Bapak Siang, bila nota pembelian emasnya hilang, terus kita jual di toko emas tidak ada bukti penjualannya, apakah orang pajak akan percaya? Jawabannya ya terserah dia lah, mau percaya nggak percaya Pak ya. Yang penting kan kita sudah membuktikan. Sekarang gini, kalau Bapak tidak punya bukti penjualan, Bapak punya bukti apa? Contohnya, kwitansi. Kalau nggak ada kwitansi, mungkin bukti transfer, gitu ya. Jadi intinya kita tidak usah terikat oleh pendapatnya orang pajak. Nggak penting tuh pendapat orang pajak. Yang penting kitanya yakin nggak? Gitu. Kitanya yakin itu benar. Nah, setelah kita yakin itu benar, kita berusaha membuktikan. Kita membuktikan dengan sesuatu yang kita punya gitu loh, bukan yang diinginkan oleh si orang pajak, nggak pusing ya. Kitanya punya data apa? Contohnya saya punya data kwitansi atau data apa gitu. Ya udah, data yang kita punya inilah yang kita kasih ke orang pajak gitu loh. Masalah dia percaya nggak percaya bukan urusan kita, itu haknya dia. Kalau dia percaya ya bagus, kalau dia nggak percaya ya kita bawa ke pengadilan. Gitu aja Pak, sesimpel itu ya. Thank you Pak Siang, semua terbantu. Bapak Siang 7. Bapak NN Cruz, tanya kok kalau mau ajukan NPPN-nya NE pakai Cortex harus diupload. Apa tuh Pak yang diupload? Coba dicek lagi ke situ ya. Mungkin diupload surat pernyataan atau apa. Cek di Cortex di sana mintanya apa. Thank you Pak N Cruz. Bapak Siang 7. Kok ada yang bilang UMKM dari 2018 yang tidak pernah ajukan NPPN di 2026 tidak perlu ajukan NPPN. Takut kata keuangan harus ajukan NPPN. Jadi mana yang benar? Yang benar adalah saya ya. Iya dong, kan gue yang bikin videonya. Pasti gue merasa gue benar dong. Jadi yang benar adalah harus ajukan NPPN ya. Lupakan 2024 dan sebelumnya. Sekarang kita fokus SPT 2025 dan 2026. Jadi NPPN dicetak untuk 2025 dan juga dicetak untuk 2026. Oke. Yang lain tuh menurut gua salah orang-orang itu ya. Thank you Pak Siang, sama teman-teman. Bapak NNK Cruz. Bapak Siang 7. Bapak NN Cruz, untuk buat NPWP-nya NE perlu dokumen apa aja yang harus diupload? Saya rasa nggak perlu upload apa-apa ya. Kalau diminta upload ya upload aja SPT tahunan terbaru gitu. Saya rasa sih nggak perlu upload apa-apa. Thank you Pak M. Cruz. Atau mungkin surat pernyataan diri sendiri bahwa saya tidak bekerja gitu. Bapak NN Cruz. Bapak Made Bagus, tanya lagi kok, jika WPOP sudah terdaftar di TikTok dan Shopee affiliate tapi belum berpenghasilan, apakah harus lapor SPT tahunan? Oke, ini nggak ada hubungan ya. Pertanyaan gua adalah dia punya kartu NPWP atau tidak? Kalau dia punya NPWP, maka dia wajib lapor SPT tahunan. Walaupun di dalamnya nanti ditulis penghasilannya nol. Nggak apa-apa ya. Namun kalau orang sudah punya NPWP, sudah terregister, maka dia wajib lapor SPT tahunan. Terlepas apapun isi itu nggak masalah. Thank you Pak Made, semoga teman-teman. Pak Made bagus. Bapak Made, tanya kok, kalau WPOP status kawin belum punya anak dan hanya punya orang tua ibu saja, bapaknya sudah almarhum, termasuk PTKP yang mana? K1 atau K2? Terima kasih. Jawabannya belum punya anak dan hanya punya orang tua ibu. K1 Pak, K1 ya. Yang sudah meninggal jangan jadi tanggungan lagi dong. Jadi hanya K1 ya, yang ibu yang masih ada saja. Oke, sementara itu dulu teman-teman ya. Sementara itu dulu kita akan bikin lagi karena ada banyak nih pertanyaannya untuk yang live IG ini ya. Thank you teman-teman. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Kita live IG hari Senin jam 8 malam di Instagramnya Pajak Smart. Sampai jumpa, semoga terbantu.